Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia selalu buat sahabat channel mirisnya kehidupan zaman sekarang. Mari kita simak dan mulai ceritanya. Hidupku berubah drastis saat ayah meninggal. Sebelum itu, aku selalu merasa bahwa kami hidup dengan cukup bahagia, meski tak kaya raya. Ayah bekerja sebagai seorang guru di sebuah sekolah dasar, sementara ibuku mengelola warung kecil di depan rumah. Keluarga kami sederhana, tapi kami selalu merasa cukup dengan apa yang ada. Namun, sejak kepergian ayah, segalanya terasa berbeda. Aku dan ibu harus menghadapinya dengan segala keterbatasan. Rumah yang dulunya ramai dengan tawa ayah kini terasa sepi dan sunyi. Aku yang sebelumnya tak pernah memikirkan tentang uang dan harta, kini harus berhadapan dengan kenyataan bahwa hidup kami semakin sulit. Ibuku tak bisa lagi mengelola warung dengan baik, karena kesehatannya menurun drastis setelah ayah meninggal. Beberapa bulan kemudian, warung itu pun tutup, meninggalkan kami tanpa penghasilan tetap. Di tengah kesulitan yang kami hadapi, banyak orang yang datang memberi nasihat, sebagian besar berkaitan dengan uang dan bagaimana cara mencari harta untuk bertahan hidup. Aku yang kala itu baru saja lulus dari sekolah menengah pertama, merasa kebingungan. Aku tidak tahu harus melakukan apa. Di satu sisi, aku ingin melanjutkan sekolah dan mengejar impian, tetapi di sisi lain, aku juga harus mencari cara untuk membantu ibu bertahan hidup. Dunia seakan memaksaku untuk memilih antara mengejar pendidikan atau mengejar harta. Suatu hari, seorang tetangga datang ke rumah. Namanya Pak Joko, seorang pengusaha sukses yang memiliki banyak toko dan properti. Ia menawarkan sebuah pekerjaan untukku di tokonya. Dengan bekerja di sini, kamu bisa mendapatkan uang banyak, dan hidupmu akan lebih baik, katanya. Tawaran itu sangat menggoda, karena aku tahu uang adalah kunci untuk mengubah hidup kami. Namun, di dalam hatiku ada rasa ragu. Aku tidak ingin terjebak dalam rutinitas yang hanya mengejar uang, karena aku tahu harta bukanlah tujuan hidupku. Ibu mendukung keputusan apapun yang akan aku pilih. Yang penting kamu bisa membantu meringankan beban, Nak, kata ibu dengan suara lembut namun penuh harap. Aku tahu betul apa yang ia maksudkan. Tapi aku juga tidak bisa mengabaikan impian yang sudah lama terpendam. Aku ingin melanjutkan pendidikan, mengejar cita-cita untuk menjadi seorang dokter. Namun, di tengah semua ini, harta dan pekerjaan menjadi pilihan yang semakin sulit untuk ditinggalkan. Hari-hari berlalu, dan aku semakin terhimpit oleh kenyataan bahwa hidup kami semakin sulit. Ibuku semakin lama semakin lemah, dan warung yang dulu menjadi tumpuan hidup kami kini hanya tinggal kenangan. Tanpa ayah, ibu berusaha keras untuk bertahan, meskipun kondisinya semakin menurun. Aku pun akhirnya menerima tawaran dari Pak Joko. Meskipun hatiku berat, aku tahu bahwa pekerjaan itu akan membantu kami bertahan hidup, bahkan mungkin bisa sedikit meringankan beban ibu. Hari pertama bekerja di toko Pak Joko, aku merasa canggung. Pekerjaan yang harus aku lakukan tidaklah mudah. Aku harus melayani pelanggan, mengatur stok barang, dan memastikan toko tetap berjalan dengan lancar. Walaupun pekerjaan itu menguras tenaga, aku tahu aku tidak bisa mengeluh. Pak Joko selalu memberi motivasi tentang bagaimana uang adalah segala-galanya di dunia ini. Kamu bekerja keras, dan semuanya akan terbayar, katanya setiap kali aku merasa lelah. Seiring berjalannya waktu, aku semakin tenggelam dalam rutinitas yang hanya mengedepankan uang. Aku tidak bisa lagi merasakan kebahagiaan seperti dulu. Aku mulai lupa akan impian yang pernah aku miliki, impian untuk menjadi seorang dokter dan membantu orang lain. Uang menjadi prioritas utama dalam pikiranku, karena aku merasa itu adalah satu-satunya jalan untuk keluar dari kemiskinan. Namun, di setiap malam yang sepi, aku sering teringat pada ayah. Aku teringat betapa ayah selalu menekankan pentingnya pendidikan dan impian dalam hidup. Harta memang penting, tapi ilmu dan hati yang baik jauh lebih berharga, kata ayah suatu ketika. Kata-kata itu terus terngiang di kepalaku, dan aku mulai merasa terjebak. Aku bekerja keras, tapi aku merasa ada sesuatu yang hilang dalam hidupku. Uang memang membuat hidup lebih mudah, tetapi apakah itu yang aku inginkan?
Apakah harta benar-benar dapat menggantikan rasa bahagia dan kepuasan hati? Suatu hari, ibu sakit keras dan harus dirawat di rumah sakit. Aku merasa cemas dan tertekan karena biaya rumah sakit yang sangat mahal. Disinilah aku mulai merasa berat hati. Aku sadar, aku terlalu lama terjebak dalam pencarian uang dan melupakan apa yang sebenarnya aku inginkan dalam hidup. Harta memang bisa memberi kenyamanan, tapi tidak bisa memberi kebahagiaan sejati. Pak Joko menawarkan untuk memberi bantuan uang agar ibu bisa dirawat lebih baik, namun dengan satu syarat, aku harus bekerja lebih keras dan lebih lama. Kamu sudah bekerja cukup baik, tapi untuk membayar biaya pengobatan ibu, kamu harus lebih fokus pada pekerjaan ini, katanya. Tawaran itu kembali menguji hati dan pikiranku. Uang memang penting, tapi apakah aku harus mengorbankan impian dan masa depanku demi itu? Pertanyaan itu terus menghantuiku, dan aku tahu aku harus segera membuat keputusan. Keputusan itu datang saat aku berdiri di depan pintu rumah sakit, melihat ibuku terbaring lemah di ranjang. Aku merasa bingung dan terperangkap. Hati ini terpecah antara bertahan dalam pekerjaan yang menjanjikan uang atau melanjutkan pendidikan yang aku impikan. Harta yang kuterima dari Pak Joko memang dapat membantu membayar pengobatan ibu, tetapi apakah itu cukup untuk menjawab kerinduan hatiku akan impian yang sudah lama aku pendam? Aku memikirkan kembali kata-kata ayah yang selalu mengajarkan aku untuk tidak hanya mengejar uang semata. Harta memang penting, nak, tapi ilmu dan hati yang baik akan membuatmu hidup lebih bermakna, kata ayah sebelum ia meninggal. Meskipun aku tidak sepenuhnya memahami makna kata-kata itu saat itu, kini aku mulai merasakannya. Uang memang bisa menyelesaikan masalah sesaat, tetapi tidak akan pernah bisa mengisi kekosongan yang ada dalam hatiku. Di malam yang penuh kecemasan itu, aku akhirnya memutuskan untuk berbicara dengan ibu. Aku tahu ibu pasti merasa tertekan dan khawatir akan kondisinya, tetapi aku merasa inilah waktu yang tepat untuk mengungkapkan apa yang ada dalam hatiku. Ibu, aku ingin melanjutkan sekolah. Aku ingin menjadi dokter, seperti yang dulu aku impikan. Aku tahu ibu sakit dan membutuhkan biaya untuk pengobatannya, tetapi aku rasa jika aku terus terjebak dalam pekerjaan ini, aku akan kehilangan masa depanku. Ibu menatapku dengan mata yang penuh keharuan. Aku bisa melihat betapa berat hatinya mendengar itu, tetapi ibu tahu betul bagaimana aku mencintai pendidikan. Nak, ibu mengerti. Ibu tahu kamu ingin membantu ibu, tapi ibu juga ingin kamu bahagia. Kalau itu yang terbaik untukmu, ibu akan mendukungmu, kata ibu dengan suara yang bergetar. Kata-kata itu membuat hatiku terasa lebih ringan. Meskipun ibu sakit dan kami hidup dalam kesulitan, aku tahu bahwa keputusan ini adalah langkah yang benar. Harta mungkin bisa menyelesaikan masalah sementara, tapi impian yang tidak dikejar akan terus menghantuiku sepanjang hidup. Aku tidak bisa terus mengejar uang tanpa mengejar apa yang benar-benar membuat hidupku berarti. Esok harinya, aku menemui Pak Joko. Pak, saya ingin mengundurkan diri. Saya perlu melanjutkan sekolah dan mengejar impian saya, kataku dengan mantap. Pak Joko tampak terkejut, tetapi ia tidak memaksaku untuk tetap bekerja. Keputusanmu memang berat, tetapi jika itu yang membuatmu bahagia, saya tidak akan menghalangimu, katanya sambil memberikan senyuman yang tulus. Aku akhirnya keluar dari toko Pak Joko dan memutuskan untuk kembali fokus pada pendidikan. Memang, keputusan ini tidak mudah. Aku tidak tahu bagaimana kami akan bertahan tanpa pekerjaan tetap. Tetapi satu hal yang aku tahu adalah bahwa aku harus mengejar impianku. Harta memang penting, tetapi kebahagiaan dan masa depan yang cerah jauh lebih berharga. Hari-hari berikutnya penuh dengan tantangan. Aku harus mencari cara untuk membiayai pendidikan tanpa mengandalkan uang dari pekerjaan tetap. Aku mulai mencari beasiswa dan bekerja paruh waktu untuk mendukung biaya sekolah. Meskipun kadang-kadang aku merasa lelah dan putus asa, aku tahu bahwa setiap langkah yang aku ambil adalah langkah menuju masa depan yang lebih baik. Aku tidak akan membiarkan harta menghalangi tujuanku. Aku percaya, meskipun perjalanan ini sulit, di ujung sana ada cahaya yang menanti. Aku sadar bahwa kehidupan tidak selalu berjalan mulus, tetapi selama kita tetap setia pada impian dan tujuan hidup, kita pasti bisa menemukan kebahagiaan yang sejati.
Anda bilang. Waktu terus berjalan, dan meskipun tantangan yang kuhadapi tak pernah berkurang, aku mulai merasakan sedikit demi sedikit perubahan dalam hidupku. Setiap hari, aku berjuang keras untuk mengumpulkan uang untuk biaya sekolah. Aku bekerja paruh waktu di kafe kecil, menjadi pengantar makanan, dan kadang-kadang membantu tetangga dengan pekerjaan rumah. Setiap usaha itu terasa berat, tetapi aku merasa ada kedamaian dalam hatiku karena aku tahu aku sedang berusaha untuk mencapai sesuatu yang lebih besar. Ibuku, meskipun kondisi kesehatannya tidak kunjung membaik, tetap memberiku dukungan penuh. Ia selalu mengingatkan aku untuk tidak melupakan tujuan hidupku, untuk tidak membiarkan kesulitan menghalangi langkahku. Ibu bangga padamu. Nak, kamu kuat, dan kamu akan berhasil, kata ibu setiap kali aku merasa lelah dan ingin menyerah. Setelah beberapa bulan, aku akhirnya berhasil mendapatkan beasiswa untuk melanjutkan pendidikan di sebuah universitas negeri. Aku merasa sangat bersyukur, karena tanpa beasiswa itu, aku mungkin tidak akan bisa melanjutkan impian menjadi seorang dokter. Meski begitu, aku tahu perjalanan ini baru saja dimulai. Masih banyak hal yang harus aku hadapi, banyak cobaan yang harus aku lewati, tetapi aku sudah yakin bahwa harta bukanlah tujuan hidupku. Di kampus, aku berjumpa dengan teman-teman yang memiliki impian serupa, untuk membantu orang melalui ilmu pengetahuan dan keterampilan yang mereka pelajari. Kami saling mendukung, dan bersama-sama menghadapi semua kesulitan yang datang. Tidak jarang kami harus begadang untuk menyelesaikan tugas-tugas kuliah atau menghadapi ujian yang menegangkan. Namun aku merasakan kebahagiaan dalam setiap langkah yang aku ambil. Aku tahu bahwa semua ini adalah bagian dari perjalanan panjang yang penuh arti. Aku juga mulai merasakan perubahan dalam diriku. Dulu, aku sering merasa tertekan dan terhimpit oleh kenyataan hidup yang keras. Tetapi kini, aku merasa lebih kuat, lebih percaya diri. Aku mulai belajar bahwa hidup bukan hanya soal mencari uang, tetapi tentang bagaimana kita bisa memberi makna bagi orang lain, bagaimana kita bisa tumbuh dan berkembang untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Ibuku, meskipun tetap sakit, semakin bangga melihatku berkembang. Aku sering mengunjunginya dan berbicara tentang kuliahku, tentang rencana-rencanaku untuk masa depan. Setiap kali aku pulang, aku selalu merasa ada kebanggaan di mata ibu, meskipun ia tak bisa berkata banyak. Aku tahu, ibu ingin melihat aku berhasil, dan itu menjadi semangatku untuk terus berjuang. Tahun-tahun berlalu, dan akhirnya aku lulus dengan gelar dokter. Aku merasa seolah-olah seluruh dunia terbuka lebar untukku. Aku bisa merasakan kebanggaan yang begitu mendalam, bukan hanya untuk diriku sendiri, tetapi juga untuk ibu yang telah memberikan segalanya untukku. Aku tahu, meskipun perjalanan kami penuh dengan kesulitan, kami telah melalui semua itu bersama dengan penuh kasih dan dukungan. Pada akhirnya, aku menyadari bahwa harta memang bukanlah tujuan hidupku. Yang jauh lebih penting adalah perjalanan itu sendiri, proses untuk menjadi lebih baik, dan apa yang kita berikan kepada orang lain. Aku belajar bahwa kebahagiaan sejati datang bukan dari uang atau harta benda, melainkan dari hati yang tulus dan impian yang tidak pernah mati. Aku memilih untuk kembali ke kampung halaman, membuka sebuah klinik kecil, dan membantu mereka yang membutuhkan. Di sana, aku tidak hanya memberikan pengobatan, tetapi juga memberikan harapan kepada mereka yang sedang berjuang, sama seperti aku dulu. Harta mungkin tidak pernah menjadi tujuan hidupku, tetapi kebahagiaan yang aku rasakan ketika membantu orang lain adalah harta yang sejati, harta yang tak ternilai harganya.